Nama saya Dianti Arifudin, NIM 131944013. Di sini saya akan memberikan pembahasan tentang implementasi pengujian sistem atau yang sering kita kenal dengan IPS. Di mana macam-macam model pada SDLC, Prototyping Extreme Programming, ada waterfall, spiral, maupun V-model. Prototyping sendiri merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ciri dari metode ini yaitu mengembangkan dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaan dengan bagian dari sistem komputer, dari sejak awal proses maupun pengembangan. Dalam metode prototyping sendiri memiliki tahap-tahap yang terdapat di dalamnya, di mana terdapat analisis, menguji sistem, membangun prototyping, mengkodekan sistem, evaluasi prototyping, evaluasi sistem, dan menggunakan. Dalam metode prototyping memiliki kelebihan, di antaranya, pelanggan ikut dalam mengembangkan sistem yang akan memudahkan pengembangan mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Kedua, analisis kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkan. Adapun juga kekurangan dalam metode prototyping, di mana terdapat 1. Proses yang dilakukan untuk analisis dan perancangan terlalu singkat, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari sistem setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Selanjutnya waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Adapun dalam tahapan model waterfall, yaitu recruitment, design, implementation, integration and testing, operation and maintenance. Kemudian kita masuk ke metode spiral. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Dalam spiral model atau model spiral memiliki fase, di antaranya identification, design, contract and build, evaluation and risk analysis. Adapun tahap dalam spiral model atau model spiral, yaitu tahap liaison, tahap planning atau perencanaan, tahap analisis atau risiko, tahap rekayasa atau engineering, tahap konstruksi dan pelepasan atau rilis, dan tahap evaluasi. Kemudian kelebihan dari spiral model, di mana saya akan menjelaskan 3 saja terdapat di dalamnya, yaitu setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Kekurangan dari spiral model atau model spiral, yang pertama, banyaknya user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko
mayor tidak ditemukan dan diatur. Dan terakhir, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kapasitas yang absolut. Oke, selanjutnya V-model atau model V. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam metode waterfall atau model waterfall sendiri. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan yaitu bercabang. Oke. Dalam V model memiliki tahapan, diantaranya requirement analysis dan acceptance testing. Selanjutnya sistem design dan sistem testing. Arsitektur design and integration testing, coding, model design and unit testing. Dalam V model memiliki kelebihan, yaitu pertama, bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V model menggunakan bahasa formal. Kedua, penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru. Ketiga, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek. Keempat, biaya yang murah dan perawatan dan modifikasinya. Selanjutnya, kekurangan V model. Pertama, aktivitas V model hanya difokuskan pada proyek saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Kedua, prosesnya hanya secara sementara. Ketiga, metode yang ditawarkan terbatas. Keempat, tools-nya tidak selengkap yang dibicarakan. Kelima, V model adalah model yang project-oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Keenam, V model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam V model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Oke, selanjutnya Extreme Programming. Extreme Programming atau XP adalah sebuah proses perangkat lunak yang membantu pengembangan membuat kode berkualitas dengan cepat. Di sini kita mendefinisikan kualitas sebagai sebuah basis kode yang sesuai dengan desain spesifikasi dan ekspektasi pelanggan. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam Extreme Programming, yaitu pertama kekurangan, pengembangan harus selalu siap dalam perubahan yang ada. Kedua, tidak dapat membuat kode yang real di awal. Ketiga, dokumentasi secara informal. Dan kelebihannya, XP sendiri yaitu biaya pengembangan lebih murah karena lebih berfokus pada coding. Kedua, feedback yang sangat cepat. Ketiga, banyak ide baru dan berani mencobanya. Dan terakhir, user terlibat langsung dalam memantau perjalanan pembuatan sistem. Oke. Adapun tahapan dalam Extreme Programming yaitu planning, perencanaan, desain perancangan, coding pengkodean, testing ataupun. Oke. Di sini kesimpulan yang saya ambil dalam metode ataupun model yang terdapat di dalam, di mana saya menggunakan metode waterfall sendiri karena menurut saya metode waterfall lebih mudah digunakan dan metode ini juga sudah sangat banyak yang memakai dari para programming ataupun para peneliti dalam membuat sebuah application ataupun web. Metode ini memiliki alur yang gampang untuk dipahami serta dimengerti oleh para pemula seperti saya sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.